Yang berdoa siapa ya? Silakan. Maaf, aku belum buka suara. Pagi semua yang dikasihi Tuhan Yesus, yang sudah pasti juga mengasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini, sebelum kita memulai renungan firman Tuhan di PBS Ministry, kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Bapa di surga, yang baik, yang sangat mengasihi kami, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu. Pada pagi hari ini kami mau satukan hati Tuhan. Sebelum kami memulai akan renungan firman-Mu, kami mau Tuhan merendahkan hati kami mau mengakui segala dosa kami, ampuni kami, layakkan kami Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu sehingga kami boleh Tuhan dilayakkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk merenungkannya Tuhan. Tuhan berkati akan kami semua, berkati akan jaringan internet yang akan kami gunakan, biarlah campur tangan-Mu membantu sehingga kami semua bisa menikmati persekutuan yang indah ini bersama dengan Engkau, bersama dengan saudara-saudara seiman. Dan biarlah ya Tuhan, Kau berkati akan uh, Ibu Ira yang membantu kami masuk dalam hadirat-Mu melalui pujian penyembahan. Kau berkati juga hamba-Mu, Ibu Elizabeth Fani Saswita yang akan Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami mohon hikmat yang daripada Engkau saja yang membantu kami melihat rahasia yang tersembunyi dari kebenaran firman-Mu. Dan biarlah dengan pertolongan Roh Kudus, kami semua Tuhan dimampukan untuk mengerti akan rahasia ini. Kami semua sama-sama Tuhan bisa bukan hanya menikmati Tuhan, tapi kami dimampukan Tuhan untuk menjalankan kebenaran firman-Mu yang akan kami pelajari pada pagi hari ini. Berkati Tuhan, hari ini biarlah waktu pagi ini kami bisa dedikasikan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan juga diskusi kami yang bisa sama-sama menggali Tuhan lebih dalam lagi akan segala sesuatu yang tersembunyi daripada kebenaran firman-Mu untuk bisa kami angkat. Bukan hanya kami angkat, untuk kami bisa syukuri, untuk kami bisa betapa beruntungnya kami Tuhan. Kami serahkan waktu kami ke depan hanya di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tak lihat wajahmu, Belum terdengar. ku terkagum dan lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah yang kau beri. Kesempatan yang baru dan ingin mengenal Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada bukti yang melebihi ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mata lihat wajahmu, ku terkagum dan lihat hidupmu
karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang dalam hidupku, itulah karya kau beri. Kesempatan yang baru dariku ingin mengenal dan lebih jauh dari tiada wajah. Hilang suaranya. Wajah untuk menjadi penyembahmu. Bila buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila buka mataku, lihat wajahmu, aku terkagum. Bila lihat hidupku, karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu.
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Amin. Silakan dilanjut dengan sharing firman Tuhan. Kami persilakan. Langsung aja Bu Fani. Baik, Shalom, selamat pagi. Bagi semua yang sudah hadir di PBS Ministry, kita akan memulai ibadah. Kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati, kita bersatu dalam doa untuk renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan buat kesempatan satu hari lagi kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah dari awal pertengahan sampai akhirnya ibadah ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar apa yang hamba sampaikan berasal dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sahirkan, kuduskan setiap kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, dan oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, jaringan, wifi, internet, apapun yang saat ini kami gunakan untuk ke depan sampai pemberitaan ini selesai, sampai ibadah ini selesai dalam proteksi Allah yang sempurna. Ampuni segala sikap, kata, hati, pikiran, pelanggaran kami, agar apa yang kami sampaikan, hamba-Mu sampaikan, yang kami dengar, kami oleh pertolongan Roh Kudus bisa melakukannya. Kami ada, kami benar, bukan karena kami benar, tapi karena kami dibenarkan dan akan didapati benar di hadapannya. Seturut dengan kehendak-Mu yang jadi dalam hidup setiap kami sebagai orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi semua yang sudah hadir. Pada pagi hari ini, Morning Devotion, kita sama-sama mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil ayat intinya itu di Yesaya 43 ayat 26. Kalau saya ambil tema, sebenarnya seharusnya ini Our Living God ya. Tapi karena ini merujuk kepada konteks yang saat ini saya mau sampaikan, sebenarnya ada cuma satu ayat, tapi nanti dia ada dari ayat-ayat yang lain, relate-nya sampai ke hari ini, kekinian yang terjadi dalam hidup setiap kita sebagai orang percaya. Saya jadi ambilnya itu, kita harus jadi orang yang free for all, jadi segala sesuatu kita bawa kepada Tuhan gitu. Kita apapun yang kita hadapin, kita bawa seluruh perkara dalam hidup kita itu kita perkarakan kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan tentukan, dia akan membenarkan kita dan kita nanti akan belajar apa sih makna kita dibenarkan, apa sih makna kita membawa perkara kita di hadapan Tuhan. Karena itu penting banget buat saya. Justru belakangan-belakangan ini makin kencang. Tadinya bukan ini, ada satu lagi yang saya mau bahas, tapi akhirnya setelah 2 hari terakhir, nama saya ada di dalam pengumuman, jadi saya akhirnya dapatkan ayat ini. Kita akan baca sama-sama Yesaya 43 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Saya selalu sangat sangat terberkati kalau dengan kata-kata ingatkanlah, ingatkanlah. Itu kayaknya remember me kata Tuhan. Karena di sini huruf besar ingatkanlah aku gitu ya. Kita baca, ingatkanlah aku. Marilah kita berperkara. Luar biasa ya Tuhan kita. Kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Ayatnya singkat, padat, jelas. Tadi kita sama-sama belajar kitab ini ditulis oleh siapa,
tahun kapan, dari mana berasal, siapa Nabi Yesaya. Karena saya memang lagi banyak belajar tentang hal-hal tersebut supaya saya kalau menyampaikan sesuatu itu dasarnya itu jelas ya. Maksudnya saya tahu udah baca dari asal usulnya gitu, dari uh, awal adanya Nabi Yesaya ini. Jadi Nabi Yesaya ini dia anak seorang masih turunan bangsawan dari Yerusalem. Makanya dibilang dia Yesaya bin Amos. Papinya dia, dedinya dia itu Nabi Amos. Mereka ada di Yerusalem, mereka ini ada di kerajaan Yehuda. Kalau kita merujuk sekarang kita kembali ke si Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini dilahirkan, kalau saya baca, saya pelajari, saya googling apapun namanya, saya belajar literaturnya, dia dilahirkan sekitar tahun 765 sebelum Masehi. Nah, kitab Yesaya ditulis itu karena kita tahu ya kalau sebelum Masehi itu tahunnya mengecil ya. Jadi dia lahir tahun 765 sebelum Masehi dan dia ini menulis kitab ini di tahun antara 700 sampai 680 sebelum Masehi. Nah, si Nabi Yesaya ini sebagai seorang nabi juga pekerjaan dia adalah penasehat utama sang raja, khususnya waktu pemerintahan. Dia kan dari bekerja di istana raja itu dari Raja Uzia ya, Uzia bahasanya apa saya kurang inilah Uzia. Yang terakhir itu Raja Hizkia. Nah, dia ini salah satu penasehat utama sang raja itu Raja Hizkia. Nah, karena itulah kita sama-sama tahu Raja Hizkia ini adalah membawa bangsa Israel ini untuk hidup takut akan Allah, gitu, takut akan Tuhan. Nah, si Raja Hizkia ini kalau minta pendapat-pendapat, nasihat-nasihat itu selalu sama Nabi Yesaya. Dan kitab Nabi Yesaya tadi sudah bilang itu ditulisnya sekitar ya antara 700 ke 680 sebelum Masehi. Jadi si Yesaya ini dia dari Yerusalem tapi ada di kerajaan Yehuda. Dan yang dari akhir-akhir nubuatannya itu dia dalam pemerintahan Raja Hizkia gitu. Dia anaknya Nabi Amos ya. Kalau nama Yesaya sendiri dari bahasa Ibrani kalau saya baca itu tulisannya Yesha Yehu. Yesha Yeshayahu. Artinya Tuhan adalah keselamatan. Jadi arti nama dari Yesaya adalah Tuhan adalah keselamatan. Yang saya baca seperti itu ya. Tuhan adalah keselamatan. Jadi kalau bahasa Ibrani Yeshayahu, Yesayahu gitu. Nah, itu sedikit latar belakang tentang Nabi Yesaya. Nah, kita kembali ke yang hari ini itu. Kenapa kita prefer matters itu to God gitu? Kenapa? Prefer all your matters to God. Karena kita harus membawa seluruh perkara hidup kita tuh ke hadapan Tuhan. Karena kalau kita bawa perkara hidup kita ke hadapan manusia, pertama pasti kecewa, karena seringkali ada pro dan kontra, ada keterikatan hubungan dan sebagainya. Nggak semua, tapi biasanya 90% sampai 90 sekian persen akan merujuk kepada situ. Kedekatan, bondingnya, hubungan keluarga, hubungan ekonomi, dan sebagai pertemanan dan lain-lain. Tapi kalau kita membawa perkara kita ke hadapan Tuhan, karena Tuhan yang bilang, ingatkanlah. Jadi Tuhan bilang, remember me. Jadi Tuhan yang sendiri yang bilang, remember me. Ingatkanlah aku, bawalah perkaramu. Kemukakanlah segala sesuatu, supaya engkau nyata benar. Nyata benar bukan kita benar, tapi karena kita telah dibenarkan, kita udah belajar, kita ini dipanggil, dipilih, ditentukan dari semula. Kalau kita ada sampai hari ini, kita bilang kita adalah orang percaya, bukan karena kita hebat, karena kita percaya. Bukan, karena Tuhan telah menaruhkan iman di hati kita untuk percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Jadi nggak ada hasil upaya kita, nggak ada hasil kerja kita, nggak ada di sini yang kita bisa banggakan. Semua itu dari Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Nah, kembali ke ayat ini, saya sangat terberkati. Kita sebenarnya tadi saya mau baca itu dari ayat 25, tapi nggak apa-apa, kita baca juga dari 25. Akunya huruf besar, akulah dia, Allah kita, yang menghapus dosa pemberontakanmu, Elizabeth Fani, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Nah, ini. Jadi karena tadi kan dibilangnya, biar kau nyata benar, karena apa? Kita orang berdosa, dibenarkan oleh darah Kristus, dengan segala sesuatu pelanggaran kita sudah ditebus, kita sudah belajar itu dengan karya salib Kristus.
Karena kita tahu kalau merujuk ke Nabi Yesaya ini banyak bernubuatan selain dengan penghakiman apa segala sesuatu, tapi dia tentang kedatangan Mesias, tentang Kristus Yesus Tuhan, tentang karya keselamatan, karya salib, kedatangan Mesias, itu yang banyak dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Nah, jadi kita belajar lagi kenapa saya mengambil ayat ini. Karena dalam banyak hal, kita seringkali, banyak sekali kita memperkarakan diri kita, memperkarakan orang, tapi dengan orang yang hasilnya sangat nol, nol putul gitu. Kita banyak kecewa. Jadi Ibu, kita nggak boleh minta pendapat mentor kita, boleh. Asal segala sesuatu itu nanti kita uji dengan Our Holy Bible. Dengan hashtag back to the Bible. Jadi apapun yang dinasihatkan orang, kita boleh aja terima-terima. Apalagi kalau orang itu mentor kita, bapak rohani kita, apapun lah istilahnya, segala sesuatu. Tapi yang dia katakan itu harus merujuk semua pada kebenaran firman Tuhan. Karena kita orang percaya. Kita hidup oleh iman, iman kita percaya cuma kepada Kristus Yesus Tuhan. Disitulah saya banyak belajar belakangan ini tentang hal-hal ini. Tapi yang luar biasanya Allah kita ini Allah yang luar biasa. Udah dia mengampuni dosa kita dibenarkan bukan karena kita benar, tapi yang luar biasa. Segala sesuatu dalam perjalanan hidup kita, apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam hidup kita, seluruh perkara hidupku, saya aja, hidupku, aku bisa membawa gitu. Dan Tuhan yang udah mengingatkan, dia bilang mari sini, mari kita berperkara. Berperkara itu kalau kita pakai bahasa similiar untuk kata-kata sehari-hari yang digunakan banyak orang, berarti masalah, kekhawatiran, hal-hal. Kalau perkara itu ada dua. Biasanya orang membawa perkara itu dengan indikasi dia pasti pinginnya dibela. Tapi Allah kita tuh Allah yang luar biasa. Dia memang Allah yang membela kita. Gitu. Karena orang biasanya kalau mengajukan perkara, entah ke para apa ya, penegak hukum, ya pokoknya orang yang berwajib atau apapun namanya, pasti indikasinya dia ingin sekali perkaranya dibela. Gitu. Dan kita tahu pembela kita yang agung cuma satu, Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di sini kita belajar, Tuhan bilang, ingatkanlah aku, marilah kita berperkara. Luar biasa ya, Tuhan yang luar biasa, Allah yang our living God, God of the universe, Allah alam semesta, pencipta alam semesta, memiliki alam semesta, tapi dia mengundang kita untuk datang mengingatkan dia, mari kita berperkara. Jadi kalau kita ini kan udah hidup di zaman dari akhir zaman, udah pasti kita harus didapati berkenan. Berkenan itu berarti kita jadi orang percaya yang benar dan karena kita sudah dibenarkan kan. Jadi kita ini nggak bisa main-main lagi. Jadi kita harus, karena waktunya kita ini kan orang-orang yang tersisa di zaman akhir. Kalau saya sekarang tuh belajar begitu aja. Saya sekarang belajarnya konteks, belajarnya to the point, apa-apa yang Tuhan mau. Jadi kita ini orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup di zaman dari akhir zaman, yang disisakan. Untuk nanti didapati setia berkenan. Gitu. Jadi kalau kita udah waktu yang udah sisa begini, nggak usah main-main lagi, nggak usah childish ngambek apalah, udah nggak guna, nggak penting itu remeh temeh nggak penting. Jadi kalau kamu mau ikut Tuhan, ikut aja Tuhan, follow the Jesus, sekali Yesus tetap Yesus. Jadi perkara hidupmu, rasa apa dalam hidupmu, keluargamu atau apapun, kita berperkara sama Tuhan. Karena bukan karena kita orang hebat kita boleh datang bawa perkara kita, nanti orang bilang siapa lu bawa perkara lu ke hadapan Tuhan. Alkitab yang bilang, Tuhan yang bilang, Allah bilang, ingatkanlah aku, remember me. Keren banget ini. Put me in remembrance. Kalau bahasa Inggrisnya keren banget ini. Put me in remembrance. Jadi Tuhan sendiri yang bilang, ingatkanlah aku. Mari kita berperkara. Karena apa? Kita harus memperkarakan hidup kita, memperkarakan diri kita. Karena apa? Supaya kelak Tuhan datang mendapati kita berkenan. Karena nggak guna juga kita ibadah jumpalitan kalau pada akhirnya kata Tuhan nyala kau si pembuat kejahatan. Nggak ada guna kan? Makanya saya sekarang itu selalu memperkarakan hidupku sama Tuhan aja. Kalau sama manusia aku kecewa siapapun dia. Nggak pakai pilih-pilih saya mah. Tetapi kita diskusi boleh nggak? Boleh. Fellowship boleh nggak? Boleh. Didoain boleh nggak? Boleh. Tapi asal segala sesuatu itu merujuk kepada kebenaran firman Tuhan. Itu nggak bisa ditawar lagi. Karena Tuhan sendiri yang bilang, jadi marilah kita berperkara. Jadi saat ini, apapun dalam perkara hidupku, perkara hidupmu, masalah hidupmu, apapun yang kau ingin
rasa ini tidak enak, tidak baik, aku mau bereskan apapun, kita berperkaranya sama Tuhan. Kita nggak usah takut-takut, ragu-ragu datang kepada Tuhan. Nanti ada ayat kok yang merujuk kepada kekinian, nanti saya akan sama-sama kita buka. Karena di sini udah dikatakan, Nabi Yesaya bilang, mari kita berperkara. Marilah kita berperkara. Itu Tuhan yang bilang kita berperkara supaya kita ini nanti dikemukakan segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Karena gini, Nabi Yesaya mengingatkan gini, mari kita berperkara. Ingatkan aja, jadi gini, bawalah perkaramu sama Tuhan, kata Nabi Yesaya, supaya nanti kau, kata yang ditulis di dalam kitabnya Yesaya ini, supaya kau nanti dinyatakan benar, gitu. Karena apa? Kalau kita tidak pernah memperkarakan hidup kita ke hadapan Tuhan, kita orang yang paling malang. Kenapa? Kita pasti merasa paling benar. Kenapa, Bu? Saya begitu. Saya pasti merasa saya paling benar. Even saya udah nyakitin Tuhan, nyakitin hati siapapun, keluarga saya, orang tua saya, anak saya, teman saya, atau siapapun orang lain, saya pasti ujung-ujung di ujung hati saya mengatakan, tapi kan aku benar kalau aku bersikap seperti itu. Tapi coba kita bawa ke hadapan Tuhan. Kita tes sama Tuhan sesuai dengan our Holy Bible. Kita kalau berani berperkara, berperkaralah sama Tuhan. Karena Tuhan yang bilang ingatkanlah. Supaya apa? Supaya kita didapati nanti dinyatakan benar. Karena supaya waktu saat kita kali kedua Tuhan datang, atau kita di absen lebih dulu. Jadi Tuhan belum datang, tapi kita udah di absen dulu, udah di check out dari bumi ini. Nah, kita nanti waktu berhadapan itu kita didapati benar. Jadi tempat kita benar, our destination. Kalau buat saya cuma ada dua. Hidup kekal, mati kekal. Karena buat orang percaya nggak ada mati kekal. Kalau orang percaya mati dalam Kristus Yesus, dia pasti hidupnya kekal. Kalau mati kekal pasti dia di luar Yesus. Binasa kekal pasti di luar Yesus. Yang namanya binasa kekal pasti di luar Yesus. Tapi orang yang hidup dalam kebenaran, didapati benar, berkenan, dan dibenarkan oleh Allah, didapati hidupnya berkenan sama Allah, dia pasti hidupnya hidup kekal. Kalau mati kekal, ya pasti orang tidak percaya. Makanya dia matinya mati kekal. Kenapa? Hidupnya nggak dapat yang berkenan. Bisa aja dia tahu Yesus, ke gereja tiap minggu. Tapi kenapa ya dia bisa binasa kekal? Ya itu tadi tidak dipanggil dan tidak ditentukan dari semua, dan pasti tidak didapati benar. Karena tidak menjalani keselamatan sampai di garis finish. Di tengah-tengah kita kan banyak lihat orang, di tengah-tengah dia tumbang. Tapi itu semua kedaulatan Tuhan. Berarti dia dipilih, ditentukan dari semula. Kita udah belajar tuh ya. Di Efesus 1, 4, dan 5 kita udah belajar. Nah, coba kita belajar ya. Kenapa kita harus berperkara? Nah, kita buka ya sama-sama di Filipi 4. Kenapa kita bawa segala perkara kita kepada Tuhan? Kita lihat lagi, kita uji di firman Tuhan. Di Filipi 4 kita akan belajar sama-sama. Oh, sebelum saya masuk di Filipi 4, saya sangat terberkati dan teringat, ya, terberkati dan teringat, kenapa kita selalu harus berperkara, menyatakan kerinduan kita, gundah gulana kita, kesusahan kita, masalah kita, hidup kita harus kita perkarakan sama Tuhan. Kita sudah belajar dulu dari seorang tokoh di Alkitab. Saya senang sama tokoh ini, yaitu dia maminya si Samuel, namanya Ibu Hana. Kita udah belajar ya. Kita belajar di 1 Samuel 1 ayat 11. Kita udah belajar dulu. Tapi nggak apa-apa, kita buka lagi aja ya sebelum kita ke Filipi. Jadi kenapa kita harus mengingatkan Tuhan dan kenapa kita harus berperkara sama Tuhan? Kita dulu udah belajar ini, tapi nggak apa-apa. Kita kan ayat firman Tuhan itu tidak ada salahnya kita baca berkali-kali aja, karena kita belum tentu mengerti. Dan biasanya kita mengerti, kalau kita dituntun oleh Roh Kudus, pasti kita mendapatkan pengertian-pengertian yang selalu baru setiap hari. Karena rahmatnya selalu baru setiap hari. Kita pasti akan diberikan pengertian-pengertian baru oleh pertolongan Roh Kudus. Kita kan tadi kan belajar tentang kita membawa perkara kita ke hadapan Tuhan. Kenapa kita harus berperkara di hadapan Tuhan? Karena Tuhan yang bilang, ingatkan aku, mari kita berperkara supaya kau didapati benar. Supaya kau bisa dibenarkan, maksudnya gitu. Karena apa? Supaya kau didapati benar. Kita baca dari Samuel ya. 1 Samuel 1 ayat 11. Ini kita udah pernah baca, udah pernah belajar, dan pernah diskusikan juga. Tapi kita belajar lagi. Kemudian ini kan tentang Hana. Nah, inilah orang yang membawa perkara hidupnya ini ke hadapan Tuhan. Begini nih ceritanya. Jadi kita kan harus belajar kan, betulkah kita harus berperkara sama Tuhan? Emang ada ayatnya, ada tokohnya, ada relate-nya, ada. Kita belajar dari maminya si Samuel. Kemudian bernazarlah ia. Ini ianya huruf kecil, jadi berarti Mami Hana. Katanya, Tuhan semesta alam, God of the universe, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan ini enak banget nih, saya senang banget nih. Mengingat kepadaku, God, if you remember me, dan tidak melupakan hambamu ini, hambamu, munya huruf besar,
Tetapi berikanlah kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Kita kembali ke 1 Samuel 1 ayat 11a. Di sini kita sekarang belajar lagi kepada yang tadi kita merujuk ayat firman Tuhan hari ini. Kenapa kita harus membawa perkara kita ke hadapan Tuhan? Kita udah lihat ini kan di 1 Samuel 1 ayat 11a. Bahwa apa? Dia bilang tadi kan ingatkanlah. Di sini sama. Si Hana ini bilangnya sama Tuhan, ingatlah aku, God remember me. Tapi kalau di ayat yang tadi kita baca di Yesaya 3 ayat 26, Tuhan yang bilang, ingatkanlah aku. Jadi berarti si Hana sama apa yang Tuhan katakan itu connect. Bahwa di Yesaya dikatakan bahwa ingatkanlah aku, marilah kita berperkara. Si Hana dia mendapatkan janji firman Tuhan itu, maka dia bilang, Tuhan, ingatlah aku, God, remember me. God, remember me. Nah, dia bawa nih perkara hidupnya ini. Karena kita tahu ini sama-sama belajar, dia ini sangat terhina-dina, sangat sakit hati, sangat patah hati, sangat hancur hati, karena dia banyak banget dibully sama si Penina, kan? Tapi dia tahu, dia nggak akan bawa ini kepada orang lain. Mungkin dia udah sempat bawa ke suaminya, ke suaminya, tapi dia mengambil satu posisi tempat, the final of my problem, my case, perkaraku, hanya aku akan mengingatkan kepada Tuhan. Biar Tuhan mengingatkan perkara hidupku. Masalah hidupku, aku akan bawa perkara ini di hadapan Tuhan. Makanya dia bilang, God remember me. Jadi ini relate dengan ayat yang kita baca sebelumnya di Yesaya 43 ayat 26. Di sana dikatakan Tuhan yang membilang kepada kita bahwa ingatkanlah aku. Nah, kalau si Hana ini dia mengambil janji itu, dia bilang, Tuhan ingatlah aku, God remember me. Jadi ayat Alkitab itu semuanya berkesinambungan. Janji firman Tuhan itu ya dan amin. Dan si Hana ini udah melakukan apa yang Tuhan mau, karena dia membawa perkara hidupnya kepada Tuhan. Baik, kita buka lagi di Filipi 4 ya. Kenapa sebagai orang percaya kita harus segala sesuatu itu dalam hidup kita harus bawanya kepada Tuhan. Kita akan baca di Filipi 4 ya. Ini suratnya Paulus kepada jemaat di Filipi. Kita baca di Filipi 4. Ini kesambungan dari yang tadi ya. Filipi 4 ayat 5 dan 6. Filipi 4 maaf ayat 6 dan 7 ya. Ayat 6. Di Filipi 4 ini dikatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah. Jadi segala sesuatu dalam hidup kita, perkara hidup kita, masalah hidup kita, apapun yang kita hadapi, entah itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, atau apapun, kita harus nyatakan perkara itu di hadapan Tuhan. Kita harus berani berperkara sama Tuhan. Harus berani. Karena kalau kita tidak berani berperkara sama Tuhan, kita nggak akan pernah bisa terkoreksi dengan apa yang Tuhan mau. Karena standar hidup kita, standar dunia sama standar Tuhan jauh 180 derajat bedanya. Cara pandang Tuhan sama pandang manusia sangat berbeda. Karena itu kita kalau mau berperkara, bawalah perkaramu ke hadapan Tuhan. Dan itu Alkitab yang bilang. Kita baca ya di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi segala sesuatu kita harus bawanya kepada Tuhan. Karena kalau kita bawa ke hadapan Tuhan, kita nggak pernah dikecewakan. Seringkali memang sebagai orang percaya, jawabannya itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi dengan itulah kita akan tahu bahwa kita harus hidup dalam kebenaran. Karena kalau saya bawa kepada manusia, apalagi orang itu pro dengan saya, keluarga saya bawa itu ke ipar saya, contohnya, pasti dia akan sedikit ada sungkan-sungkannya, mengatakan, itu nggak benar loh sis, bisa begitu. Tapi kalau kita bawa perkara hidup kita berani berperkara di hadapan Tuhan, pasti kita akan didapati benar. Kenapa? Karena firman itu akan mengkoreksi kita. Firman itu yang akan memerdekakan kita. Karena enak nggak enak, jawaban hidup kita cuma satu, our Holy Bible.
Karena firman udah berkata tadi berkali-kali si Hana, kalau di Yesaya tadi saya ulang lagi sekali lagi, karena ini penting kata ingatkanlah, ingatkanlah. Lah ini kan kata kerja, kata perintah ya. Jadi harus benar-benar dikerjakan lah, lakukan. Kan ingatlah, lakukanlah. Kita udah tahu itu perintah. Jadi kalau ingatkanlah berarti Tuhan memerintahkan kita untuk mengingatkan dia. Kalau kau punya perkara, bawa sini perkaramu. Dan si Hana udah melakukan itu. Dia bawa perkara hidupnya yang bertahun-tahun. Bertahun-tahun dia sampai nangis. Kita udah baca dulu, udah belajar. Dia sampai udah nangis itu udah kayak orang mabuk katanya. Sampai dianggap dia orang dursila. Karena dia udah kayak orang mabuk. Udah gak ngomong lagi. Udah tinggal meraung-raung. Udah gak tahu meratap sampai cuma komat kamit kan. Tapi luar biasanya apa? Dia nggak bawa perkaranya ke manusia. Dia nggak bawa kepada Imam Eli. Dia bawanya kepada Allah. Dan dia berani mengatakan, God remember me. Ingatlah aku. Jangan lupakan aku. Dia berani mengatakan itu. Nah, seperti itulah kita. Kita kalau memang kita tahu hidup kita itu mau dibenarkan dan didapatkan benar seturut versinya Tuhan, kita harus berani berperkara sama Tuhan. Kenapa? Yesaya ini banyak bicarakan tentang nubuatan tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kita udah tahu waktu yang sangat singkat. Supaya kita nanti segala perkara kernik-kernis, kubalon yang masih kita simpan dalam hati, pikiran, perkataan, apapun bentuknya, biar kita beresin cepat buru-buru. Karena cuma dua hidup kita sebagai orang percaya. Pulang duluan, atau pas nanti Tuhan datang kali yang kedua. Karena ingat, kalau kita nanti tertinggal, gak ada orang yang kuat tertinggal di akhir zaman. Masa sengsara yang orang lihat hari ini kata udah sengsara banget hidupnya, ini gak ada apa-apanya, gak ada seujung-ujung debu sama nanti yang akan datang. Kan kita udah belajar juga ya, langit akan menjadi tembaga, tanah akan menjadi besi. Itu perumpamaan yang real. Apapun yang dikerjakan udah nggak bisa. Kita mau teriak-teriak panggil Tuhan, udah nggak bisa. Kan Tuhan kita udah belajar juga. Kita harus memanggil Tuhan, berseru kepadanya, bertobat, berbalik jadi 180 jadi gaya hidup kita, cara hidup kita yang lama itu sekarang, hari ini. Karena ada waktunya lagi Tuhan nggak bisa ditemui. Kita udah belajar itu. Semua yang saya katakan ini saya mereferensinya, relate-nya dari firman Tuhan. Saya nggak berani mengatakan yang tidak ada tertulis di firman Tuhan. It's written. Jadi ada yang tertulis. Nah, yuk kita udah belajar ya. Jadi kalau kita apapun terjadi dalam hidupku dan hidup kita, semua kita harus tahu segala sesuatu yang kita dengar, kita pikirkan, apapun yang kita simpan dari hati kita harus diuji kembali dengan Holy Bible. Kalau itu semua kata Tuhan jangan simpan, ya jangan simpan. Kan kita nggak boleh simpan sampah. Kita udah belajar itu. Kadang-kadang apa yang kita anggap berharga itu sampah. Itu yang saya alami. Jadi nggak bisa kita menyimpan. Oh itu aku anggap paling berharga dalam hidupku. Ini berharga. Enggak. Kata Tuhan, buang sampah. Jangan simpan sampah. Karena apa yang dulu aku anggap berharga, sekarang aku anggap sampah. Karena pengelolaanku akan Kristus Yesus. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Jadi jangan sampai kita belajar, tapi nggak ada yang kita aplikasikan. Ya, Elizabeth Vanessa Swita. Saya nggak merujuk kepada siapapun, karena semua firman yang kita sampaikan itu adalah pedang bermata dua. Kalau kita berani menyampaikan firman, berarti ada harga yang kita mesti bayar. Dan itu bayarnya apa? Seluruh hidupku dan seluruh hidupmu. Jadi nggak ada yang setengah-setengah. Karena nggak ada pinggir-pinggir surga, pinggir-pinggir neraka. Nggak ada. Yang satu, hidup kekal, binasa kekal. Tapi ingat, sebagai orang percaya, tujuan hidup kita adalah hidup yang kekal. Kalau binasa kekal, nggak usah aja dari sekarang ikut ibadah. Ngapain kalau hidupnya cuma setengah-setengah? Kan Tuhan bilang, nggak ada yang suam-suam kuku akan dimuntahkan. Panas-panas, dingin-dingin. Itu firman Tuhan. Jadi segala sesuatu itu harus diuji kepada firman Tuhan. Saya sekarang udah seperti itu, udah mulai agak tegas banget dalam kepada diri saya sendiri. Karena saya tahu, nggak tahu. Saya aja kadang-kadang udah banyak sekali itu kalau ini saya selalu menasihatkan kepada anakku, Daniel, kepada ketiga ponakanku yang maksudnya yang relate satu darah gitu, bahwa nggak tahu Tuhan taruhnya dalam hati saya bilang ini, kalian bertolong-tolongan ya. Saya kalau pulang nih naik mobil nih rame-rame nih ya, kami kan keluarganya cuma keluarga sangat besar banget ya, 8 peloton, 8 kompi. Saya selalu mengatakan kalau gerakan ini saya kalau mau turun dari mobil saya bilang, kalian ya berempat, walaupun yang 3 bukan saya lahirkan, bertolong-tolonganlah kalian. Saling mengingatkan, saling mendoakan, saling mendukung, saling sayang. Jangan bilang ini rumahku, itu rumahmu. Enggak, kita semua sama.
Kalau kita saudara sendiri aja nggak bisa bertolong-tolongan, nggak mungkin kita bisa mengasihi orang di luar sana. Berarti kita nggak amin ya sama Tuhan. Jadi hubungan kita sama Tuhan harus benar, hubungan kita harus sama benar-benar. Kalau keluarga kita sendiri aja kita nggak bisa perhatikan, jangan kau menghayal kau bisa membantu tetanggamu yang kesulitan. Karena keluargamu aja nggak kau perhatikan. Nanti saya nggak berani ngomongnya, tapi ya begitulah. Jadi kalau kita bilang mau mengasihi sesama, bereskan dulu diriku, berperkara aku kepada Tuhan, ku ingatkan Tuhan akan perkaraku. Tadi kita udah baca di Yesaya, supaya kau didapati benar, lalu kita baru mulai menyerah pelan, tapi pasti seluruh hidup kita akan sama Tuhan, apapun hidupku, aku harus hubunganku sama Tuhan benar, jadi vertikal dan horizontal itu harus sama benarnya. Dengan seperti itu, kita tidak akan mulai lagi memperkarakan orang lain, memperkarakan kesalahan orang lain. Cobalah kita perkarakan aja urusan kita sama Tuhan. Kalau kita berani, saya sekarang gini, kalau saya berani memperkarakan orang, saya berarti harus berani memperkarakan hidupku sama Tuhan. Kenapa aku memperkarakan orang? Kalau hidupku sendiri aku nggak berani perkarakan sama Tuhan. Kan itu namanya jahat. Kejahatan gitu menurut saya. Bagaimana kau memperkarakan orang, tapi hidupmu aja kau nggak berani perkarakan sama Tuhan. Karena kita harus bisa memperkarakan hidup kita dulu sama Tuhan sebelum kita memperkarakan orang lain, gitu. Berat banget. Ibu udah bisa, lagi belajar. Tapi harus, karena seluruh pekerjaan baik itu buat manusia nggak mungkin, buat Allah mungkin. Dengan apa? Dengan pertolongan Roh Kudus. Makanya hidup bergaul, kalau bahasa mamiku, bergaul karib. Bergaul karib. Tiap hari dia bilang, jangan kau buat lagi ya. Jangan kau bikin lagi itu ya. Jangan kau sakiti hati mami ya. Gak usah sakit hati, emang benar. Kan aku mau didapati benar. Ya bayarlah harganya. Jadi banyakkan diem. Jadi kalau mami mau ngomong apapun, yang mungkin saya memang hati nggak terima, tapi itu benar seturut dengan firman Tuhan, aku diam saja. Karena aku mau berperkara sama Tuhan, aku nggak bisa memperkarakan ibuku. Aku harus memperkarakan hidupku dulu sama Tuhan Yesus. Karena mami bilang bergaul karib kok sama Tuhan. Bagaimana Tuhan yang kudus mau bergaul karib sama orang yang nggak kudus? Benar kata mamiku, benar. Harus kudus, karena Allah kita kudus, nggak usah sakit hati. Emang betul, itu firman yang bilang. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan dapat melihat Allah. Betul arah ayatnya kok. Nah, begitulah ya. Jadi saya hari ini memang saya ambilnya sebenarnya itu yang paling saya perkarakan hari ini dalam hidupku. Ada tadi yang kita udah baca lagi, tapi saya mau sekali lagi baca sebelum kita masuk dalam doa. Adalah tadi ya saya mau kembali kepada Yesaya ini karena ini sangat memberkati. Karena sering kali gini, kita pelayanan jalan terus, khotbah jalan terus, ini itu jalan terus. Tapi kadang-kadang kita lupa, kita nggak perkarakan hidup kita sama Tuhan. Kan nanti sia-sia. Kita harus dapati benar dulu, gitu. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu. Kalimatnya bukan 50%. Kalimatnya kita baca loh, segala sesuatu. Segala sesuatu, hidupku, keluargaku, rumah tanggaku, keuanganku, caraku mengelola hati pikiranku, semua harus kubawa ke dalam Tuhan, ku perkarakan. Supaya engkau nyata benar. Pakai tanda seru loh, kalau yang saya punya yang My Holy Bible tuh. Dinyatakan benar itu pakai tanda seru. Berarti ini penting. Jadi makanya kalau baca Alkitab tuh titik, makanya kan di firman dibilang titik, koma, satu nokta nggak boleh diganti, maju mundur nggak boleh. Kayak pelayanan kan maju mundur cantik, mundur cantik nggak bisa. Kalau baca Alkitab nggak bisa begitu. Satu titiknya nggak boleh maju mundur, nggak boleh digeser. Tanda seru. Di sini dikatakan supaya engkau nyata itu arti berarti fakta. De facto and de jure, kalau orang di pengadilan itu diketoknya 3 kali, nyata benar. Di dunia bisa dibeli, tapi dalam firman Tuhan nggak bisa kau bayar dengan apapun. Selain hidupmu dalam kebenaran, selain dari seluruh hidupmu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Berat banget. Karena saya lagi berperkara sekarang. Saya lagi berperkara sama hidupku. Saya nggak mau memperkarakan si Mami, si Daniel, nggak perlu. Nah, diriku aja. Karena itu saya sekarang banyak sekali membilang kepada anak-anak yang 4 ini, bertolong-tolonganlah kalian. Kalau ada satu kalian lihat jalannya nggak beres, nggak benar, atau menceng-menceng sedikit, saling mengingatkan lah ya, saling mendoakan. Saya selalu mengatakan, karena bau udah umur sekian, bau nggak tahu kapan bau diangkat Tuhan, nggak tahu kapan Tuhan datang. Tapi cuma ini yang bisa bau bilang sama kalian. Saling mengasihi, saling bertolong-tolongan, mendoakan, saling mengkoreksi lah kalian. Supaya kalian jadi berkat bagi banyak orang. Seperti itu. Kenapa? Karena saya sedang berperkara. Jadi saya harus dari diri saya, keluarga saya yang kecil-kecil ini harus mulai diberesin karena saya mau berperkara sama Tuhan supaya kata seperti firman nanti ini nyata.
supaya engkau nyata benar pakai tanda seru. Demikianlah yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Bawalah seluruh hidupmu. Kita udah belajar juga ya, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang selalu dia bawa perkaranya seperti Raja Daud banyak. Tapi saya hari ini karena kita nggak bisa terlalu banyak, kita pakai satu tokoh Alkitab aja, yaitu si Hana yang membawa seluruh perkara hidupnya hanya di dalam Tuhan. Demikianlah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, hamba terbatas dalam menyampaikan firman Tuhan, mungkin melakukan kesalahan, kekurangan apapun bentuknya. Tapi apa yang hamba sampaikan berasal daripadamu, itu yang ada dalam hati hamba, engkau yang mengkoreksi, dan engkau yang berperkara dalam hidupku. Bila firman ini disampaikan untuk kami renungkan, dan oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan melakukannya. Segala pujian, kuasa, hormat, kemurahan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya. Oke, terima kasih Ibu Fani untuk sebenarnya firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita akan meresponinya dengan satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau mengingatkan kami dengan ajakan untuk kami Tuhan, mengingat Engkau, untuk kami bisa menyatakan Tuhan. Engkau menyatakan melalui hiburan-Mu dan menguatkan setiap umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, mengingatkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang telah menciptakan dan menebus kami umat-Mu yang percaya kepada Engkau. Bahkan Engkau berjanji bahwa Engkau senantiasa akan menyertai semua umat pilihan-Mu, semua umat yang percaya sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau juga berjanji pada saat kami menghadapi tantangan, pada saat kami menghadapinya, kami bisa berani, kami percaya karena Engkau menyertai dan melindungi kami. Tuhan, saat ini kami menyerahkan akan hamba-Mu, Ibu Elizabeth Fani, yang sudah menyampaikan kebenaran. Kami percaya Engkau akan terus berbicara kepadanya melalui firman-Mu dan pertolongan Roh Kudus, memampukan dia menangkapnya, pesan yang daripada Engkau, dan Engkau akan terus membantu untuk dia bisa lebih mengenal, bisa lebih menggali, dan bisa lebih lagi Tuhan menghidupinya. Dan terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Kau nyatakan di tengah kehidupannya, dan kami bisa melihat segala hal yang kami boleh dengar saat ini ataupun yang kemarin-kemarin. Kami percaya Engkau akan terus berperkara dalam kehidupannya untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Tuhan, Kau pakai hamba-Mu ini dimanapun dia berada, apapun yang tangannya kerjakan di dalam nama Yesus akan Kau buat berhasil. Biarlah dia terus boleh menjadi sebagai tiang doa buat keluarga besarnya, keluarga kecilnya, keluarga intinya, maupun bagi orang-orang yang ditemuinya, Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan akan Mami Tina Diana sebagai Mami terkasih untuk terus Tuhan dalam kesehatannya. Dia boleh Tuhan membawa setiap perkara-perkaranya ke dalam di bawah kaki salib-Mu untuk dia boleh melihat Tuhan dengan kacamata Engkau, bagaimana Engkau mengizinkan segala sesuatu, Engkau juga yang akan menyatakannya untuk Mami Tina bisa melihat kebaikan, kemurahan Engkau. Terima kasih Tuhan, apapun yang dilakukan Mami Tina dengan segala keterbatasan usianya, Engkau juga bisa beracara Tuhan untuk pekerjaan yang luar biasa untuk bisa memenangkan jiwa-jiwa yang Kau pertemukan dengan Mami Tina. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan akan Ananda Daniel Tuhan, anak kekasih dari Ibu Fani. Kami percaya anak muda ini selalu ada dalam penjagaan dan perlindungan Engkau. Dia selalu menjadi anak yang taat
takut akan Engkau, anak yang mengasihi Engkau, anak yang bisa dipakai Engkau luar biasa, baik itu dalam pekerjaan, baik dalam tengah keluarga, ataupun Tuhan dalam pergaulannya sekalipun. Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah kami melihat Tuhan lebih heran lagi ketika anak muda ini dipertemukan dengan pasangan hidup yang sudah Kau tentukan Tuhan, pasangan hidup yang bisa membawa Daniel melekat lebih lagi kepada Engkau, bukan hanya melekat tapi dia bisa berbuah Tuhan, baik untuk keluarga ataupun pekerjaannya ataupun dalam pergaulannya Tuhan di masa mudanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan akan Bapak Yohanes Parapat sebagai adik kekasih Ibu Fani dengan istri, dengan ketiga keponakannya, Grace, Shalom, dan Mercy. Tuhan, kami percaya keluarga ini sudah sangat mengasihi Engkau dan keluarga ini akan terus dan akan tetap mengasihi Engkau, bahkan lebih lagi Tuhan melekat, dan ketika melekat memberikan buah-buah yang baik Tuhan dan harum buat orang-orang yang mereka jumpai Tuhan. Kau berkati pelayanan, pekerjaan, bahkan sekolah, anak-anak mereka Tuhan. Kami percaya keluarga ini akan terus Engkau pakai dan akan tetap Engkau pakai Tuhan, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan akan Ibu Tirsa dimanapun dia berada Tuhan, baik dalam perjalanan sudah menuju ke rumah sakit, sedang membawa adik kekasihnya Tuhan Harvey bersama Bung Kris, bahkan juga dengan anak mereka Kesia dimanapun dia berada, begitu juga dengan Usileni dan adik lainnya yaitu Rina. Tuhan, kami percaya Engkau telah memakai keluarga ini luar biasa dan Engkau akan terus memakai keluarga ini hanya untuk menyatakan kemuliaan-Mu dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka. Engkau yang akan menyatakan Tuhan kebaikan, kemurahan-Mu, bahkan menyatakan keadilan-Mu Tuhan. Dan terima kasih Tuhan juga untuk Ibu Ira yang sudah Kau pakai luar biasa. Kami tahu Engkau akan terus memakai dia Tuhan dengan setiap talenta yang Kau titipkan kepadanya, dan percayakan Kau berkati Bapak Ivan Mapa dimanapun dia berada Tuhan dalam pekerjaannya. Biarlah Bapak Ivan Mapa terus Tuhan bisa dipakai untuk memberitakan akan kabar baik yang sudah dia terima Tuhan, baik dalam pekerjaan maupun di keluarga besarnya. Kami kerinduan kami juga Tuhan, biarlah ini juga menjadi kerinduan Engkau untuk keluarga besarnya bisa mengenal Engkau, bukan hanya mengenal, bukan hanya tahu, tapi mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan akan Devi, anak, menantu, dan cucu mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, kami juga rindu untuk mereka mendapatkan lawatan Engkau, untuk mereka mendapatkan anugerah khusus daripada Engkau Tuhan, karena kami tahu di luar daripada Engkau tidak ada yang bisa selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami teringat akan Mbak Nori yang tidak hadir bersama dengan kami. Apapun yang menjadi kendalanya, baik itu kesehatan, Kau berkati, biarlah jamahan dan lawatan-Mu Tuhan memulihkan dia, setiap obat, setiap istirahat, makanan, minuman yang masuk dalam tubuhnya, memberikan kesehatan, kesembuhan yang sempurna daripada Engkau. Berkati dalam pekerjaan pelayanannya, baik dalam di tengah mengurus Opung, di tengah keluarga besarnya Opung, maupun dalam pekerjaannya sekolah minggu, maupun di gereja lokalnya, maupun di keluarga besarnya. Tuhan, Kau telah memakai anak muda ini, dan kami melihat Tuhan, Kau juga akan terus memakai anak muda ini dengan luar biasa, dengan hikmat yang daripada Engkau, untuk dia bisa melihat Tuhan, hal-hal yang tersembunyi yang akan Kau singkapkan dengan pertolongan Roh Kudus,
untuk dia bisa melihat kedaulatan Engkau, untuk dia bisa menyaksikan dan berbuah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan akan Pastor Linda dengan Pastor Wawan dengan keenam anak mereka, David Daniel, Davina Darlin, Victoria dan Deandra beserta pelayanan mereka di tengah Every Nation Church Bogor maupun yang di Jakarta. Tuhan, Kau telah bekerja luar biasa, Kau telah memberikan anugerah-Mu yang luar biasa kepada keluarga ini. Kami tahu Engkau akan terus mencurahkan kasih kemurahan-Mu ke tengah keluarga ini, dan mereka boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang di Bogor dan sekitarnya untuk mereka mendengar akan kebenaran firman-Mu, sehingga di Bogor dan sekitarnya akan penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan akan Pastor Julius Go beserta istri dan anak-anak mereka. Kau berkati mereka Tuhan. Kau berkati akan pekerjaan dan pelayanan mereka. Kami tahu Tuhan Kau akan terus beracara karya ilahi-Mu melalui pekerjaan Roh Kudus. Kau mampukan hamba-Mu ini untuk bisa menyampaikan lebih lagi Tuhan. Semakin diperluas lagi area pelayanannya, semakin Kau tambahkan kapasitas dalam pengenalan akan Engkau, sehingga bisa menjadi berkat ketika dia menyampaikan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan akan siapapun yang pernah ikut bergabung dengan kami, yang hamba tidak ingat satu persatu, tapi kami tahu Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau akan berkat yang kami terima, mereka juga akan terima Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan akan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami tahu hati-Mu dan mata-Mu senantiasa tertuju kepada bangsa kami ketika kami ada di tengah-tengah bangsa ini bukan secara kebetulan. Kami memohon belas kasihan pengampunan-Mu Tuhan akan bangsa kami. Berkati Tuhan bangsa kami Tuhan. Berkati para pemimpin yang telah Kau berikan otoritas dan Kau berikan kepercayaan Tuhan. Biarlah dengan penuh bijaksana, dengan penuh keadilan mereka bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu keputusan untuk kemajuan bangsa ini Tuhan, untuk kesejahteraan yang merata, untuk keadilan yang merata akan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga akan menutup doa kami dengan doa seperti yang Engkau ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Mari kita buka suara. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan hambanya untuk memberikan doa berkat. Baik, kita satukan hati, kita angkat dulu ke tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan untuk melakukannya. Setiap kita, orang-orang percaya yang sudah diberkati dan menerima berkat, sama-sama kita katakan, amin. Ya, amin. Terima kasih Bu Fani atas firman Tuhan yang begitu luar biasa, diambil dari Yesaya berapa? 43 ayat 26. Saya bacakan, ingatkanlah aku, marilah kita berperkara. Kemukakanlah segala hal supaya engkau nyata benar. Ya, kalau kita lihat di dalam terjemahan lain, mohon maaf, terjemahan bahasa Indonesia masa kini saya baca agak berbeda.
bahasa Indonesia masa kini. Ingatkanlah aku, marilah kita ke pengadilan. Adukanlah perkaramu supaya nyata benar. Nyata bahwa engkau benar. Oke, mungkin ada yang kasih Bukan unmute dulu, unmute. ya. Sorry. Mohon maaf. Kalau saya lihat tadi Bu Fani menyampaikannya secara topikal, kata ingatlah, ingatkanlah aku. Jadi Tuhan bilang ingatkanlah aku. Ingat ini, ingatkanlah aku. Maksudnya Tuhan bilang ingatkannya dia. Marilah kita berperkara. Ya, mari lagi. Kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Ya, tadi sudah disinggung bagaimana latar belakang, siapa ini Yesaya gitu, siapa ini, dia adalah anak dari Amos gitu. Amos adalah seorang nabi gitu. Dan konteksnya adalah sebelum pembuangan. Ingat ya, ini sebelum pembuangan. Kenapa dibilang sebelum pembuangan? Karena konteks pembuangan itu ada beberapa tahun ya, ada beberapa kali pembuangan. Ada 605, ada 598, ada 586. Yang pertama itu pembuangan orang-orang orang-orang intelek lah, orang-orang penting, orang-orang ningrat kayak gitu, yaitu termasuk Daniel di 605. Kemudian, nah ini konteksnya sebelum pembuangan, yaitu Yeremia udah kasih ingat nih, gitu. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan, melalui Nabi Yesaya, Tuhan bilang ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakan segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Ya. Tadi disampaikan bagaimana Hana, mamanya dari itu, bagaimana dia juga membawa doa dia kepada Tuhan. Terus bagaimana tadi di Filipi 4 ayat 6 juga, jangan khawatir ya, akan segala sesuatu nyatakanlah segala hal ya, nyatakanlah kepada Tuhan. Oke, ada yang bisa komen atau ada yang punya masukan sendiri? Nanti saya akan kasih masukan saya sendiri. Kalau saya kasih masukan, kalau kita konteks saya kasih masukan agak beda sendiri, agak beda ya. Mungkin ada yang kasih masukan pertama. Kalau di TB2 ini ayat 26 ini, gugatlah aku. Ya. Jadi lebih ini ya. Gugatlah aku, betul. Ya, gugatlah aku gitu. Jadi makanya bahasa Indonesia masa ini bawa ke pengadilan, artinya maksudnya oke, ini bawa perkara ini ke pengadilan gitu. Itu gugatlah aku gitu. Jadi artinya apa? Kemukakanlah segala hal, kita harus membela diri kita supaya engkau nyata benar gitu. Mungkin Bu Ira duluan, apa sih yang kita dapat dari perkara ini? Ya, akhirnya aku ambilnya di situ. Kalau kita berbicara atau kita membaca ini, terus itu kata Tuhan, akunya karena aku besar, itu gugatlah aku. Kita sebagai manusia kita nggak berani ya, pastinya kita tidak akan berani melakukannya itu. Tapi saya carinya dari sisi lain, yaitu perkaranya, bentuk perkaranya. Jadi dari perkaranya itu apa sih yang dimaksud dengan gugatlah aku? Mungkin itu dengan perkara-perkara yang terjadi di kehidupan kita, atau dengan apa yang terjadi dengan sekeliling kita, dengan ya macam-macam lah, dengan kehidupan kita aja banyak sekali, dari dalam keluarga, mungkin dengan kehidupan kita dengan orang lain, macam-macam. Itu bisa kita renungkan di sini ya, dengan segala perkara itu ada. Tapi yang terpenting di sini
adalah saya jadinya mempunyai apa ya, unthinking. Jadi aku lagi berpikir, mohon nanti dikoreksi, bahwa ini seolah-olah seperti Tuhan mengajak kita untuk introspeksi diri. Kita introspeksi diri kita mengenai apa saja, apa yang ada dalam hati. Kalau kita tidak mengatakannya, kita tidak membukanya, bagaimana Tuhan mau membenarkannya gitu kan? Kalau kita tidak menyatakan bahwa ya kita salah, ya kita begini, ya kita begitu, kita begini, atau ya kita menyesali, kita apa segala macam, dari segala sisi, tidak ada yang tersembunyi. Kemarin kan sudah kita pelajari juga tidak apa yang tidak tersembunyi. Jadi kita harus membukanya semua itu supaya dosa-dosa yang tersembunyi, motivasi hati, apalagi komitmen kepada Tuhan, ya kan. Jadi banyak hal yang kita harus perkatakan gitu. Dan ini juga merupakan ini bisa di dalam doa kita berdoa gitu, sambil kita berdoa, dan jadi kita seperti berbicara dengan Tuhan, kita mengadu, kita bicara bagaimana, tapi kita menyatakan semuanya. Menyatakan itu adalah merupakan kayak sesuatu pengadilan hati gitu ya, pengadilan hati kita, apa yang terjadi di pikiran kita, hati kita, apa segala macam di kehidupan kita. Terus juga untuk mengakukan, ya Tuhan, aku kan udah melakukan itu, pembenaran diri kita itu apa segala macam, kita sebuka-bukanya gitu. Jadi semua perkara, nah itu dia ya, yang di kita sampaikan. Jadi kita sampaikan itu bukan maksudnya di sini kalau aku bacain gugatlah aku gitu. Jadi Tuhan mau menunjukkan pada kita, gugatlah aku. Apa sih yang lu mau gugat dari aku gitu kan? Jadi kenapa Tuhan begini, apa segala macam, kembali lagi kita akan menyerahkan semuanya itu kepada pada Tuhan, kepada terjadilah sesuai kehendak Tuhan. Sudah pasti kita akan seperti itu larinya ya, ke kehidupan kita sekarang ini. Jadi kalau untuk saya mungkin jadinya larinya ke introspeksi diri ya gitu, Pastor. Makasih juga untuk Fanny sharing firman Tuhannya pada pagi ini. Demikian Pak Pastor. Ya, betul. Makasih ya. Siapa yang berani gugat Tuhan? Nggak ada yang berani gugat Tuhan ya, karena dia adalah hakim, dia segala hakim. Tapi memang menarik ya. Artinya apa? Tuhan bilang, ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, marilah kita gugatlah aku gitu, kemukakan segala sesuatu. Atau dalam bahasa Indonesia masih ini tadi, oke, kita ke pengadilan gitu. Kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Tuhan tahu segala sesuatu. Apa yang kita belum lakukan pun Tuhan tahu ya. Makanya dia bilang ini seperti introspeksi diri. Kita harus, nggak ada, segala sesuatu harus terbuka. Ini konteks yang indah ya. Introspeksi, karena Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu tahu apakah kita akan jatuh dalam dosa, apakah kita berdosa, atau kita membela diri pun Tuhan pasti tahu ya. Apa maksudnya ini? Kenapa dikatakan ingatlah aku, marilah kita berperkara? Kenapa tiba-tiba ayat ini sekonyong-konyong nongol begitu? Ya. Terima kasih Bu Ira. Artinya apa? Tadinya ya mungkin orang Israel berpikir, gue udah lakukan yang benar nih, gue udah lakukan begini nih. Kadang-kadang kita juga begitu kan. Kita kenapa begini Tuhan? Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kenapa gue udah lakukan yang benar? Gue udah beginilah, gue udah baca firman tiap hari, begini tiap hari, udah apa ya? Udah memberi persembahan tiap hari gitu, umpamanya ya.
Atau kita udah menjaga hati kita tiap hari, kok kenyataannya begini? Makanya kita, si Tuhan bilang, oke, kalau kamu kecewa, gugatlah aku. Terus marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu kamu punya. Karena kita tahu kan, Tuhan mengetahui segala sesuatu, supaya engkau nyata benar. Apakah kita bisa nyata benar? Gitu. Ini pertanyaan. Makanya ini tiba-tiba ayat ini nongol, itu bukan satu kebetulan. Ya, oke, ada yang kasih masukan lagi ya? Memang kalau tadi dalam konteks kita berperkara atau kita ini, konteks itu tadi Bu Fani sudah menyampaikan dengan panjang lebar ya. Karena apa? Ini sebagai topikal, kita ambil topik itu. Tetapi kita akan belajar kalau kita mau, ini memang konteksnya kan bukan Bible study. Tetapi kita mau ambil ini dalam satu konteks Bible study. Kita mau belajar kenapa Tuhan bilang, ingatkan aku, seakan-akan ya, marilah kita berperang. Sekarang seakan-akan kan Tuhan nggak tahu, tapi kan kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Tuhan itu dia maha tahu ya. Ada yang kasih komen lagi nggak? Oke, Weni silakan. Oke, kalau dari aku terima kasih sebelumnya Bu Fani untuk sharing firman-Nya yang sangat luar biasa, di mana kembali firman ini diangkat oleh Ibu Fani. Kami percaya ini dari Tuhan untuk mengingatkan kita sih ya. Ketika bicara gugat berarti bicara dakwaan, berarti karena posisinya yang nantangin ini Tuhan. Tapi kalau saya berusaha melihat sebelumnya ini bisa ada seperti tadi Pak Kemal bilang, kenapa bisa ada? Kalau saya yang sangat menariknya kalau kita mau mundur ke ayat 24 ya. Di ayat 24, apakah ini disebut 24b? Nah, di sini dikatakan, akan tetapi engkau membebani aku dengan dosa-dosamu. Engkau melelahkan aku dengan kesalahan-kesalahanmu. Ini sangat-sangat luar biasa. Sebelum kata ayat 26 muncul, ini ada kata demikian. Nah, kalau biasanya, kalau ada orang yang udah di ayat 24 ini katakan, misalkan orang itu bilang, aduh gue udah capek deh, misalkan gitu ya, saya udah capek sama orang ini, atau sama siapapun, atau keluarga ini, atau sama apapun gitu ya. Tapi di sini udah bukan hanya udah membebani dengan dosa-dosa, udah ngelelahin dengan kesalahan-kesalahan, tapi kita lihat responnya, respon yang luar biasa di ayat 25 lanjut, akulah dia yang menghapus segala pelanggaranmu, pelanggaranmu demi aku sendiri. Saya ingat kalau anak muda sekarang, kalau bicara, kalau misalkan ngomong apa, mereka memang nggak pakai sumpah, tapi demi apa loh, demi apa gitu. Misalkan ya demi demi nama keluarga gue, atau demi nama persahabatan kita, ya demi pekerjaan gue gitu. Tapi di sini dikatakan demi aku akan menghapus segala demi aku sendiri. Jadi kalau saya akhirnya melihat ayat 26 ini, saya menggunakan ketika dia udah beberkan, kamu tuh udah ngebebani aku dengan dosa-dosamu, kamu tuh udah ngelelahin aku dengan kesalahan-kesalahanmu, tapi ini adalah akhirnya undangan. Undangan bagaimana semestinya Tuhan mengundang umatnya ini untuk bermain, coba deh, bermain hukum dengannya. Jadi menunjukkan bahwa ia siap mendengarkan dan memberikan keadilan dalam versinya dia. Jadi kalau saya boleh lihat, ini undangan dari Tuhan untuk umatnya itu, dia lagi mau, sebenarnya kerinduan dia adalah untuk berdialog secara terbuka dan jujur kepada umatnya, yaitu orang-orang pilihannya ya, agar mereka tuh bisa memahami kebenaran dan kasih Tuhan. Yang sangat menarik,
ketika akhirnya ini adalah bahwa kesiapan Allah itu ternyata untuk mengampuni dosa itu muncul justru yaitu tadi ketika tadi di ayat 24. Nah, ini akhirnya saya bisa lihat di sini mendorong saya khususnya ya untuk kembali lagi bertobat senantiasa. Kalau orang Manado kan bilang mengaku jos supaya enteng, sebab hanya pada Allah. Allahnya harus jelas karena kalau kita konteks di ayat 43 ini Tuhan juru selamat dan penebus. Terus habis penebus Israel ya. Terus kita bisa lihat bahwa bagaimana dosa yang udah luar biasa besar, tapi anugerahnya itu akan tampil dengan luar biasa lebih besar. Jadi kalau dari saya biasanya dulu saya paling ingat warisan dari mama mertua saya mengatakan kalau Ngana so lihat ada orang yang bikin sakit hati Ngana, ingat-ingat Jo bagaimana dulu Ngana menyakiti Tuhan dan bagaimana Tuhan begitu sabarnya kepada Ngana yang kopeh, yang keras kepala sehingga Ngana bisa dibimbing. Nah, berlakukan itu kepada orang lain. Nah, ini jadi bagaimana pengampunan ini sih kalau aku bilang akhirnya diungkapkan. Nah, dia menghapuskan seperti kayak ini mau menyatakan nih kalau utang. Aku ingat Pak Kemal pernah bagikan ini nih. Dosa itu kan seperti kayak ada surat utang ya. Nah, di sini utangnya ini dihapuskan dan tidak diajukan lagi untuk melawan kita-kita ini yang sebenarnya orang berhutang. Jadi buku utangnya itu udah dicoret. Jadi bukan hanya seolah-olah sudah dibayar, tapi sudah dibayar di kayu salib. Jadi bukan hanya utang, tapi ini bicara tentang hukuman yang dihapuskan ketika hukuman itu dibatalkan. Ketika Allah mengampuni, ia melupakan. Seperti yang kayak tadi itu di ayat 24-nya. Dia ketika dia menyatakan, ayo deh, ini undangan kepada kita harus tahu bahwa kita orang berdosa. Bagi yang mendengar, please jangan mengeraskan hati. Kalian butuh pengampunan. Mari kita mengaku dosa kita menerima Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Dia katakan, dia dengan belas kasih, dia mau mengampuni, mau melupakan dan menghapuskan hukuman atas dosa. Karena kita tahu tadi Bu Fani sudah katakan, upah dosa adalah maut, mautnya itu adalah kekekalan. Itu aja kalau dari saya, Pak Kemal. Bu Fani sekali lagi terima kasih untuk firman-Nya. Tuhan Yesus berkati. Makasih Bu Beni. Tunggu, saya gedein dulu suaranya. Ya. Jadi konteksnya diambil dari ayat 24 ya. Engkau tidak ayat berapa? 24 akan tetapi engkau membebani aku. Iya, mengenai engkau membebani aku ya. Di situ aku ada kejahatan yang sudah yaitu engkau membebani ayat berapa ya? Ayat 24. Tetapi engkau berarti memberati. Oh ya, membebani ya. Kalau di dalam bahasa ini bukan membebani, memberati aku dengan kesalahanmu. Ya. Ayat 25, dan akulah dia yang menghapus dosamu, pemberontakanmu, karena aku sendiri. Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Makanya masuk ke ayat 24, ingatkanlah aku, mari kita berperkara. Memang secara konteks kita mesti lihat kenapa ini tiba-tiba nongol begitu ya. Mungkin ada tambahan lagi? Mami Tina.
Baik, sebentar saya bantu buka. Ya, Shalom semuanya, Pastor Kemal, Ibu Weni tercinta, Ibu Ira, yang sudah apa ya, yang luar biasa lah. Kalau tanpa semuanya kita satu hati, satu roh, satu jiwa, satu kasih, satu Allah, satu Tuhan, satu juru selamat Yesus Kristus, Allah yang berdaulat hanya Yesus Kristus. Hanya kepadanya lah kita dapat apa namanya, menyerahkan segala masalah kita, masalah saya ambil ini tanpa Tuhan Yesus semua kita sudah tidak ada lagi. Mungkin bukan apa ya, semua ini karena kasih karunia ya, pengorbanannya di kayu salib. Tadi Ibu Ira juga, Ibu Weni sudah bilang juga ya. Jadi saya nggak bisa kita membalas seujung kuku, seujung rambut pun saya tidak bisa. Mungkin antara satu pasir, semua pasir yang ada di muka bumi, satu helai satu dia aku tidak bisa membalas kebaikan Tuhan Yesus. Luar biasa dia ya. Ayat 24 di sini ya. Saya ambil dari Yesaya 43 ayat 24. Engkau Tuhan Yesus bilang saking sayangnya dia sama kita ya. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Ya. Sehingga kita sendiri sudah malah kita menyalibkan Yesus di kayu salib. Allah yang tidak mengenal dosa. Padahal tanpa dia kita semuanya dibakar dalam api neraka. Hanya satu ya, hanya dua yang ada tertulis ya. Mati kekal, hidup kekal. Itu tidak gampang. Dan waktunya sudah sangat dekat. Sangat dekat. Kita nggak tahu, entah nanti malam kita bangun Tuhan Yesus sudah datang nggak di awan permai. Ataupun nafas kita sudah diambil nggak. Itu kan kedaulatan Tuhan Yesus, pencipta langit bumi. Luar biasa ya Allah Bapa kita ini. Luar biasa. Tuhan Yesus ini satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Juru Selamat dunia. Karena tidak satu pun manusia diselamatkan di luar Yesus Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Dan itu tidak segampang seperti ucapan yang saya katakan terbalik ke telapak tangan. Kita harus hidup suci, hidup kudus, merendahkan diri. Ya, karena Tuhan Yesus sendiri mengosongkan dirinya pakai rela mati di kayu salib, disiksa di atas kepala sampai telapak kaki. Hidup-hidup dia 100% manusia. Dia merasakan mungkin dicubit juga sakit. Walaupun dia juga 100% Allah. Ya, tapi dia waktu itu dia di kayu salib itu dia 100% manusia. Walaupun dicubit sakit, dipaku hidup-hidup. Diberi mahkota duri. Sebelum dia dibantai lagi, dicambuk berkali-kali sehingga tubuh tidak berwujud lagi, hanya merupakan daging berdarah. Tanpa darah Yesus kita juga tidak bisa kita satu pun hidup kekal. Kita semua akan mati dalam api kekal. Tanpa pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu nomor satu. Karya terbesar dalam hidupku. Hidup kami orang percaya. Luar biasa ya. Pengorbananmu. Itu karya terbesar. Harta yang termulia adalah hidup yang kekal. Dengan dia bayar hutang lunas dibayarnya hutang dosaku. Dosa kita semua manusia. Yang kita sudah, malah kita sampai saat ini masih banyak orang tidak menghargai kayu pengorbanan Yesus di kayu salib. Masih lagi masih keras hati, tidak mau bertobat, tidak takut Tuhan. Mungkin aku atau keluargaku juga, kita semuanya. Jadi kata Tuhan di sini, akulah dia hapus dosa pemberontakanmu. Ayat 25 saya pegang luar biasa. Akulah dia menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri, aku tidak mengingat-ingat dosamu.
Jadi ayat 26, ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakan segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Itu hidup suci, hidup kudus, berjuang mati-matian itu tidak gampang. Tidak, kalau boleh kita jangan menyakitkan hati Tuhan Yesus lagi. Hanya jatuh dalam dosa-dosa itu juga bolak-balik. Betapa jahatnya aku kadang di hadapan Tuhan. Tanpa ada Roh Kudus yang mampukan aku supaya aku 100% makin mirip seperti Kristus, kata firman. Sempurna seperti Bapa di surga. Itu harga yang luar biasa beratnya. Tapi Tuhan Yesus ditanggung itu di kayu salib. Karena itu berjuanglah mati-matian untuk hari sudah dekat ini. Karena kata Tuhan, upah jeripayahmu untuk kita mau hidup suci, hidup kudus, jeripayah kita walaupun kita seperti rasul-rasul yang dahulu sampai mati, ada yang digergaji, ada yang direbus, ada yang dipanggang. Kita ini masih remeh-temeh aja yang kita hadapi. Bersungut-sungut lagi sama Tuhan. Jangan sampai Tuhan tutup bungkus kami kuasa darah Yesus. Oh, mampukan kami adalah Roh Kudus. Gak bisa kami balas kebaikan-Mu. Mana di ayat 25 kata Tuhan, akulah dia yang menghapuskan dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri aku tidak mengingat dosamu. Karena itu kita harus, ini luar biasa ya. Stop lagi kita, jangan lagi kita menyakiti hati Tuhan. Malah kata, jangan berdoalah kita, jangan lagi kalau ada orang sedikit nyakitin hati kita besar-besarkan. Tetapi Tuhan sudah mati di kayu salib, begitu tragis ya. Tidak ada manusia di atas langit, kalau di atas bumi, maupun dia hamba-hamba Tuhan yang seperti Yesus, belum ada. Satu-satunya dia luar biasa, dia maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah, panjang sabar dan maha pengampun. Karena itu kita berhentilah kita berbuat dosa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan sesama. Ya kita nggak boleh egois, sombong rohani, melepaskan pengampunan, malah berdoa bagi orang yang menganiaya kita, itu penting ya, karena Tuhan Yesus sudah lakukan. Katanya waktu dia di kayu salib, selagi masih ada paku itu di tubuhnya, dia berdoa kepada Bapa di surga, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu luar biasa bagi kita yang dipanggil dan dipilih. Bagaimana itu Tuhan Yesus luar biasa sekali. Oh, luar biasa sekali. Tapi Allah Roh Kudus, mampukanlah aku, mampukan kami keluarga suaku menjadi tiang doa, menjadi galau, menjadi contoh ini terutama yang terpenting. Apa yang aku harus menghasilkan buah? Apa yang dilihat dari hidup kita orang percaya dari aku ini? Terlebih daripada keluarga. Amin. Yang paling tahu aku selain Tuhan Yesus, sebelum dia diciptakan, dia tahu siapa kita ini. Jadi keluarga, yaitu Amin. ya. Amin. Amin. Keluarga. Di Yerusalem dunia sama ada sampai ujung dunia. Roh Kudus sanggup menolongnya, memampukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Makasih Mami. Jadi dosa kita, kalau kita lihat dari ayat 24 yang Mami bilang tadi, ketika kita melakukan dosa itu membebani Tuhan. Ingat itu ya. Membebani Tuhan, memberati. Kalau dalam konteks TB terjemahan baru, kita memberati Tuhan ya. TB2 itu membebani Tuhan. Jadi bukan hanya ketika kita dosa itu, dosa buat orang-orang yang dipilih ya. Dosa untuk orang-orang pilihan itu membuat Tuhan itu terbebani ya. Dosa di situ dikatakan akan menyusahi juga Tuhan gitu. Menyusahi atau melelahkan Tuhan dalam TB2 ya. Karena ayat 24 ya, engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu, engkau itu melelahkan aku kalau kita salah ya. Ya, terima kasih atas banyak diskusi hari ini. Kalau dari saya review secara keseluruhan ya. Bagaimana ketika kita belajar, bagaimana konteks, kita belajar dari konteks firman Tuhan. Ntar saya share dulu ya. Di sini dikatakan dosa Israel diampuni. Tadi ada dakwaan ya, ada mau dibawa ke pengadilan, ada
dibawa ke perkara, itu berarti apa? Dakwaan dosa-dosa Israel atas siapa? Atas dosa-dosa atas bangsa Israel. Dan dalam ayat 42 di sini kita bisa lihat ayat firman Tuhannya ya. Sebab engkau tidak memanggil aku ya. Sebab engkau tidak memanggil aku. Kita ketika kita berdoa kita akan berseru kepada Tuhan. Ya. Di situ dikatakan kita kelalaian orang bangsa Israel. Kan tadi kan Bu Fani bicara kronologis ya, bagaimana dia anak Amos. Dia ada di tahun 840-an ya tadi ya Bu Fani ya, betul ya? 840 ya. Saya tulis ini 840 ya. Di situ Dia lahir 765, nubuatannya tahun 700 sampai 680 Pastor, sebelum Masehi. Ya, 700 itu sebelum Masehi. Dan kita tahu 600 tadi kita 605 atau 586 itu pembuangan ya. Hukuman atas bangsa Israel kita tahu ya. Kita udah tahu pembuangan Babel itu 586, ada 598, ada beberapa tahap ya. Yang pertama, kedua dan seterusnya. Dan di sini dikatakan engkau tidak memanggil aku. Mereka dakwaannya, kelalaiannya, mereka tidak berdoa kepada Tuhan ya. Mereka meninggalkan doa setiap hari kepada Tuhan. Di situ dikatakan dan ayat 22 juga di situ dikatakan engkau tidak bersusah-susah. Engkau tidak bersusah-susah karena aku gitu. Engkau tidak bersusah. Dalam ada terjemahan lain, engkau bosan, engkau jemu, udah bosan gitu terhadap apa? Hai Yakub, orang Allah bangsa Israel ya. Ayat 23 di situ engkau tidak membawa domba bakaranmu lagi. Dia bilang engkau tidak membawa korban bakar domba. Di situ membawa domba korban bakaranmu lagi. Nggak ada persembahannya. Dan di situ dikatakan dan tidak memuliakan aku ya. Ada dosa dakwaan sehingga nggak memuliakan, nggak mereka bersungut-sungut, mereka nggak berdoa. Di situ dikatakan tidak memuliakan aku. Dia bilang engkau tidak membawa domba korban bakaranmu dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelihanmu. Mereka bawa ya, artinya apa? Ada korban sembelihan ya, ada korban sembelihan tetapi bukan kepada Tuhan ya. Di sini dibilang engkau korban domba, korban bakaran, enggak gitu. Berarti mereka bawanya bukan untuk kepada Tuhan. Kita tahu ya, ketika mereka itu orang bangsa, mereka itu menyembah Allah lain ya. Ilah lain. Dia bilang, aku tidak memberati. Nah, dia bilang, aku tidak memberati menuntut sajian. Dia bilang Tuhan itu apakah itu berat suruh bawa domba segala macam. Engkau di situ dikatakan dan menuntut kemenyan. Di situ dikatakan mereka malah membawa korban sembelihan bukan kepada Tuhan artinya ya. Dan aku tidak memberati engkau. Tadi bilang ketika kita berdosa ayat 24 selanjutnya kita itu memberati Tuhan. Tapi di sini bilang aku tidak memberati engkau dan menuntut korban sajian atau dengan tuntutan menuntut kemenyan, enggak gitu. Karena apa? Tuhan tahu mereka pasti bisa gitu. Tetapi mereka tidak mereka tidak melakukan untuk Tuhan. Ya. Dan 24 di situ dikatakan, makanya tadi yang si Bu Weni juga, engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dan uang atau mengenyangkan aku dengan lemak korban, maksudnya korban sembelihannya. Tetapi yang tadi Mami bilang, engkau memberati aku dengan dosa. Engkau membebani aku dengan dosa, TB2 ya. Dan engkau menyusahkan aku dengan kesalahanmu. Kalau engkau itu bikin Tuhan itu lelah. Ketika kita berdosa, kita bikin Tuhan itu lelah ya. Makanya aplikasi begitu. Kita jangan sampai jatuh dalam dosa. Ketika kita berdosa itu kita melelahkan Tuhan. Makanya ayat 25 di sini. Akulah dia.
yang menebus dosa pemberontakanmu. Yang yang hanya bisa menebus dosa kita cuma Tuhan, yaitu Yesus Kristus dalam konteks perjanjian baru ya. Karena aku sendiri, aku tidak mengingat-ingat dosamu. Artinya apa? Ketika kita mengaku kita ada komunikasi ada Tuhan, ini kan konteks perjanjian lama semua apa yang dia lakukan. Ketika kita mengikuti, menyenangkan, memuliakan Tuhan, dia bilang, aku tidak mengingat-ingat dosa ketika kita bertobat ya. Ayat selanjutnya di situ 26 dia, ingatkanlah aku ya. Ingatkanlah aku. Makanya ada ayat ini dalam konteks karena mereka melakukan ayat sebelumnya, mereka melakukan dosa, mereka tidak berdoa, mereka membosan. Jadi doa segala macam itu bagi mereka adalah hal yang membosankan. Mereka bersungut-sungut. Korban yang mereka lakukan, kalau ayat sebelumnya, mereka korban tapi bukan kepada Tuhan ya. Tidak ada wangi-wangian dari lemak ya. Untuk apa? Untuk menyenangkan Tuhan? Enggak. Makanya dia bilang, ingatkanlah aku. Dia bilang, kembali lagi, Tuhan bilang, marilah kita berperkara ya. Karena apa? Karena dosa-dosa kita. Kalau kamu mau kalau kamu mau membela diri, oh ya, kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Ternyata ketika kita mengandalkan diri kita, kita nggak bisa benar ya. Karena apa di sini ayat 27 di penutup ya. Bapa leluhurmu yang pertama sudah berdosa. Juru bicaramu banyak orang-orang memberontak terhadap aku. Aku terpaksa menajiskan pemimpin tempat kudus. Terpaksa menyerahkannya untuk ditumpas dan Israel dinistakan ya. Ini ayat resiko dari kita mereka bangsa Israel melawan Tuhan ya. Gongnya di sini ya. Kemarin kita belajar ya, banyak kita belajar. Memang kita bisa berbicara mengenai perkara, kita bisa dengan konteks yang beda. Tetapi dalam konteks ini kita mesti mengerti bahwa kita ada hari di mana, karena kita udah tahu bangsa Israel setelah ini mereka mengalami pembuangan selama berapa? 70 tahun ya. Mereka mengalami itu hampir 2 generasi. Mereka kayak diubah lagi ya. Mereka bukan hanya bangsa itu di sini mereka akan dinistakan, tetapi kita lihat bait Allah pun akan diruntuhkan. Karena inilah, karena apa? Pemberontakan mereka kepada Tuhan. Ya, gitu secara kronologis ini ceritanya. Tetapi secara garis besar tadi Bu Fani sudah menyampaikan dengan begitu luar biasa. Oke, ada yang mau kasih tambahan? Kalau nggak kita tutup dalam doa. Terima kasih Bu Fani atas firman Tuhannya. Baik. Terima kasih Pastor Kenal telah begitu banyak memberikan kita masukan tentang kontekstual dari pembelajaran kita hari ini. Puji Tuhan, karena saya mendapatkan hari ini morning devotion, saya mendapatkannya. Terima kasih Pastor Kenal buat begitu banyak yang dikemukakan pada pagi hari ini. Tetapi yang saya dapatkan di sini banyak sekali Pastor Kemal. Terima kasih ya buat semuanya masukannya. Karena benar, tadi saya sudah di awal baca juga dari ayat yang ke-25 ke-26. Karena betul tadi saya mengatakan bahwa kalau kita mau dapat dihadapin benar, karena ini kan konteksnya waktu zaman Israel di perjanjian lama sebelum pembuangan. Tapi yang saya mau pagi hari ini juga bagikan, dan bukan bagikan ya, sedikit lagi yang saya mau bukan tambahkan, tapi ada sedikit yang tersirat dalam hati saya seperti ini, bahwa apapun yang kita lakukan untuk kekinian hari ini, bahwa segala perkara dalam hidup kita ini, kita harus perkarakan kepada Tuhan. Karena apa? Karena manusia sekali merasa dia benar. Maka tadi kan di sini diingatkan, pakai tanda seru yang ke-26 itu, supaya engkau nyata benar. Maksudnya Tuhan gini, kau yakin, kau udah nyata benar. Karena yang bisa membenarkan kita itu hanya Tuhan yang bisa membenarkan kita. Karena kita bukan orang benar. Tapi kita dibenarkan hari ini tuh karena kasih anugerah Tuhan. Nah, jadi yang perlu saya bukan tambahkan, sedikit yang tersirat dalam hati saya bahwa segala sesuatu untuk kekinian kita, segala apapun itu, kita harus ingat dulu. Kan Tuhan tadi udah bilang, saya tadi udah bacakan juga di ayat ke-25 bahwa semua dosa-dosa kita itu sudah tidak diingat sama Tuhan.
Tetapi tidak begitu aja, karena kita tetap masih punya tanggung jawab sampai ke garis finish. Hidup kita yang kekal adalah apa? Seluruh hidup kita tuh harus kita perkarakan. Hari demi hari harus kita perkarakan. Nggak bisa kita lepas tanggung jawab. Jadi apapun yang kita lakukan, sebelum kita memperkarakan orang lain, apapun bentuknya, kita harus memperkarakan dulu di hadapan Tuhan. Karena kita harus berani, artinya gini, mempertanggungjawabkan segala pelanggaran kita, apapun yang dalam hati pikiran kita, yang kita kan yang tahu apa yang kita simpan, skubalon apa yang masih ada tersisa. Nah, itu harus kita perkarakan sama Tuhan supaya kita didapati dinyatakan benar. Karena apa? Apapun dalam hidup kita, kita benar-benar harus berani mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Artinya apa? Bukan kita nantang Tuhan, tapi Tuhan bilang kita harus diingatkan atas seluruh perkara hidup kita supaya apa? Supaya kita tadi udah dibilang tadi terbuka, kita harus koreksi gitu apa. Jadi kita sebelum perkarakan yang lain, kita perkarakan dulu aja hubungan kita sama Tuhan, hidup kita di hadapan Tuhan, supaya kita didapati benar, supaya pada saat Tuhan datang, dia katakan, sabaslah kau hambaku yang baik. Itu yang bisa saya bukan tambahkan ya, tapi itu tercera dalam hati saya dengan semua yang sudah dicerahkan, sudah begitu sangat dijelaskan oleh Pastor Kemas secara kontekstual, tapi saya mungkin mengambilnya ke relate hari ini. Apa yang kita harus hadapi adalah kita harus berani mempertanggungjawabkan segala sesuatu hidup kita di hadapan Tuhan. Karena supaya kita nanti dapat didapati pada akhirnya saat semuanya itu terbuka di hadapan Tuhan, Tuhan datang kali yang kedua atau kita dipanggil pulang, ini harus saya katakan berkali-kali, saat kita dinyatakan Tuhan datang kali yang kedua atau sebelumnya kita udah dipanggil pulang, kita didapati benar. Karena ingat, hanya orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan yang bisa masuk dalam kerajaan yang kekal, hidup yang kekal. Demikian Pastor, terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Jadi saya ingat satu lagu, segala perkara dapat ku tanggung. Ketika kita di dalam Tuhan, apapun kita bisa lakukan. Dan betul Bu Fani bilang kita harus mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Karena dia adalah hakim dari segala hakim. Oke, terima kasih Bu Fani, terima kasih atas semua masukannya. Luar biasa, saya juga diberkati. Sekali lagi kita tutup dalam doa. Terima kasih. Oke, kita mau akhiri renungan pagi kita pada pagi hari ini dengan menutup doa. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau kembali mengingatkan kami bahwa kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Engkau mengingatkan kami akan dalam pertandingan iman kami Tuhan, untuk kami tidak menanggalkan perjalanan kami ini dengan jatuh dalam dosa Tuhan. Tapi Kau mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang menghapus, bukan hanya menghapus, Engkau juga melupakan setiap pelanggaran dan dosa kami ketika kami datang kepada Engkau. Adalah Allah yang penghakim yang adil, Allah yang penuh kasih, dan terima kasih Tuhan undangan-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, undangan kasih di mana Engkau mau Tuhan mendengarkan seruan doa-doa orang yang mau mengakui akan setiap dosa dan pelanggaran mereka Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau bawa dan serahkan setiap agenda perkara kami Tuhan untuk melakukan aktivitas, biarlah kami melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus, hanya untuk menyenangkan Engkau, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami serahkan Tuhan, kami bukan hanya menjadi orang yang senang mendengar, merenungkan, tapi kami dimampukan dengan pertolongan Roh Kudus untuk menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Dan kami bisa berbuah Tuhan, memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar kami yang kami temui. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Fani.